Down? Oh, ini kayaknya. Diselingkuhin. Diselingkuh. Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kembali lagi di segmen Mau Jadi Apa Lo. Sebelumnya sempat nggak upload ya podcast beberapa lama karena PPKM. Jadi aku mikirin kayak nggak etis gitu, kurang enak kayaknya kalau undang bintang tamu pas PPKM. Sementara kitanya harus isolasi gitu kan, menjauhkan diri dari orang gitu karena tingkat angka orang yang kena COVID itu banyak banget. Jadi ya kita support protokol kesehatan lah ya. Dan aku juga belum berani jauh-jauh gitu sih perginya, dan makanya aku kepikiran kenapa nggak podcast sama orang-orang terdekat dulu gitu. Apalagi nih selama pandemi itu banyak banget kan yang bisa dibilang kayak pekerjaannya tuh banyak yang hilang gitu. Jadi banyak followers aku yang jujur minta jadi asisten rumah tangga karena aku bisa kerja apa aja, bisa masak, nyuci. Kalau butuh asisten rumah tangga aku mau, kata dia. So aku jadi kepikiran, mungkin banyak teman-teman yang kayak belum tahu gitu sebenarnya kerjaan asisten rumah tangga tuh apa aja sih, terus bayarannya berapa sih gitu. Makanya aku ajak Mbak Novi ke sini. Sebenarnya dia lebih muda dari aku guys, tapi dia mau tetap dipanggil Mbak. Jadi namanya Novia Rasin. Novia Rasin. Itu disambung apa enggak sih? Enggak, misah. Misah, Novia spasi Rasin. Kenapa nggak Rasin? Rasid. Rasid. Oh, Rasid. Kenapa nggak Novia atau Via? Ya, namanya udah itu. Oh, dipanggilnya dari kecil itu. Oh, masih malu-malu. Sebenarnya dia dari tadi udah hilang kemaluannya, bukan kemaluannya. Udah nggak punya malu karena udah ngaca, terus udah narsis. Cantik banget ya, cantik banget. Jadi kita sebelumnya main dandan-dandanan ya. Sebelumnya aku makeover Mbak Novi. Tadi datang ke sini beda banget stylenya. Ini style aku guys. Jadi aku makeover dandan ala Korea, cewek-cewek Korea. Terus sama outfitnya juga yang oversize gitu. Dari mana lagi kalau bukan dari Sold Out. Jadi inilah hasilnya. Kalau misalnya kalian mau tahu transformasinya ada di video satu lagi ya. Nah di sini kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi aku udah nanya sih, suka nggak sama makeupnya? Suka banget. Nanti mau praktekin kayak gini terus nggak? Mau di rumah. Oh ya, belajar dulu ya? Iya, belajar dulu. Oke, Mbak Novi, mau nanya dong, background pendidikannya apa? Cuman Backgroundnya? lulus SMP aja sih. Lulus apa? SMP. Oh, kenapa nggak lanjut? Karena dulu belum mikir kayak, jadi pikirannya pendek aja gitu. Oh, pikirannya pendek. Jadi pokoknya sekolah, yaudah sampai SMP aja udah gitu. Yaudah, Nggak mau lanjut lagi. Iya. Emang nggak mau lanjut sendiri atau disuruh berhenti sama orang tua? Kayaknya keburu udah pengen kerja gitu deh. SMP udah pengen kerja. Mm-mm. Itu masih kecil loh. Iya emang. Jadi udah pikirannya nyari duit ya? Iya. Buat diri sendiri atau buat bantu orang Buat tua? orang tua juga sih. Buat orang tua juga. Orang tua sekarang masih ada? Masih. Dua-duanya? Masih muda? Umurnya nggak tahu. Masih sehat? Masih, alhamdulillah. Masih sehat? Masih kerja? Kerja. Dua-duanya? Kalau ibu enggak. Bapak di mana kerjanya? Bogor? Di Bogor. Oh, ini orang Bogor by the way ya. Say hi dong orang Bogor. Hai. Nurut aja dia guys, disuruh apain lucu banget. Bogor sebagai apa? Dia sih kayak rental kayu itu. Rental kayu. Aku baru tahu loh ada rental kayu. Bisa rental kayu tuh kayak gimana? Kayak buat kayu-kayu, buat jendela, pintu. Tapi dibeli orang kayunya. Iya. Jadi Jadi tempat rental gitu. Jadi dia juga jualan kayu juga. Gitu. Tapi dia bikin nggak kayunya? Bikin. Jadi jendela, jadi pintu. Iya, iya. Kalau ada yang pesen doang sih. Oh, kalau tukang untuk kayu ini. berarti ya, bisa dibilang gitu ya? Iya. Oh, I see. Bersaudara berapa? 4. Mbak Novi ke? 2. Anak kedua. Berarti punya adik 2 lagi. Iya, ada 2. Umur berapa? Yang satu umur 20-an, 19 kali ya. Yang satu umur 9 tahun. Satu 19, satu 9 9 tahun. tahunan. Jauh banget bedanya ya? Iya, yang emang. paling kecil. Cewek cowok? Cowok dua-duanya. Oh, kakaknya? Cewek. Kakak cewek. Udah kerja juga? Udah nikah. Udah nikah, udah berkeluarga? Iya. Oh, I see. Jadi 2 cewek, 2 cowok. Iya. Terus Mbak Novi sekarang kerja ini kan misah dari keluarga ya? Iya. Kangen nggak sama keluarga? Kangen. Apa lebih betah di Jakarta? Kayaknya ada waktunya gitu deh. Kalau misalkan kangen ya. Balik ke Bogor. Tapi lagi PPKM nggak bisa balik ya kemarin. Kayaknya harus Jadi vaksin dulu. Oh, belum vaksin? Belum. Marahin guys. Ikut kita padahal kemarin ya vaksin ya di G-Expo sini dekat. Nanti cari-cari infonya, aku kasih linknya aja. Mbak Novi kerja kan jadi asisten rumah tangga bisa dibilang ya. Iya. Di Jakarta. Udah berapa lama? Udah dari berapa ya? 2000 lupa aku. Cuman kalau yang di sini udah emang 2015. 2005.
Yang terakhir ini 2015 di Iya, Pademangan ini. iya. Jadi Mbak Novi ini dia juga sempat kerja sama aku dan sekarang juga lagi kerja di tempat lain. Jadi berapa tempat Mbak? 2. Beberesnya 2. Oh, jadi sistemnya tuh kayak habis bersihin pulang gitu. Udah berarti udah 1, 2, 3, udah 5 tahun. Iya. Jadi asisten rumah tangga. Dari SMP itu langsung jadi asisten rumah tangga? Enggak sih, kerja konveksi dulu. Oh, sempat kerja konveksi sebagai Buang maksudnya ngapain? Oh, yang finishing ya? Iya. Wah, terus apa lagi? Udah sih, sempet ke rumah juga di Depok udah. Paling lama ya di sini. Paling lama di sini. Kerjaannya ngapain aja sih? Ya kita tahu ya, maksudnya kalau asisten rumah tangga beberes, bersih-bersih gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Novi, kira-kira ada nggak sih yang kayak enggak gitu doang tahu kerjaannya apa gitu? Ada sih pengen ngurus anak gitu. Ngurus anaknya juga? Oh, jadi kayak semi babysitter juga ya? Iya, Tapi beda dong pasti bayarannya. beda. Bentar guys, ini info dulu ya. Mbak Novi ini tidak seperti asisten rumah tangga pada umumnya, dia gaul. Terus kata Amel sama Rani ya, dia tuh suka gonta-ganti rambut seminggu sekali. Terus dia juga suka gojek makanan yang enak-enak nih. Gaul gitu, dia ngikutin berita, tren-tren makeup, apa tadi ngobrol. Pokoknya kalian nonton di video satunya nyambung gitu. Dia suka baca artikel juga. Jadi kayak gaul ya, bisa dibilang gaul dan up to date gitu orangnya. Nah aku jadi penasaran gitu. Kisaran penghasilan Mbak Novi sebagai asisten rumah tangga itu berapa sih gitu. Buat teman-teman yang mungkin ya maksudnya aku ya sekarang ini kan banyak yang pengen jadi asisten rumah tangga juga loh gitu. Karena banyak yang nggak punya pekerjaan gitu. Maksud aku kayak berapa sih gitu. Nanti kita bahas suka dukanya juga ya. Kalau dari penghasilannya Mbak Novi termasuk salah satu yang menurut aku hidupnya enak gitu sebagai asisten rumah tangga itu. Berapa sih penghasilan kalau berarti kisaran aja? Boleh. Boleh. 3,6. Oh, 3,6 penghasilannya sebulan. Cukup nggak? Cukup, gak cukup sih. Cukup nggak cukup? Cukupnya tuh kalau gimana? Nggak cukupnya kalau gimana emang? Yang penting nabung dulu, baru sisanya buat kita gitu. Pokoknya sisanya tuh cukup-cupin. Sama banget tapi kayak aku. Aku juga begitu dapat penghasilan, aku pisahin ke rekening satu lagi, rekening yang tabungan. Punya 2. Aku punya 2 juga. Iya. Tuh. Baru sisanya, baru deh tuh dipakai makan sehari-hari gitu ya. Oh, gila. Itu siapa yang ngajarin? Sendiri aja sih. Maksudnya kayak dari diri sendiri aja gitu. Ya, walaupun lulusan SMP ya, tapi udah bisa mikir gitu karena rajin baca kali ya. Suka baca ya? Nggak juga? Enggak juga sih, kadang-kadang. Kadang-kadang suka. Penghasilan kan udah mendekati UMR ya. UMR Jakarta kan 38, 39 ya. Berarti Mbak Novi tuh sebenarnya dikit lagi udah UMR nih gitu. Iya. Ada kepikiran nggak sih kayak, aduh gue nggak boleh nih segini-segini aja penghasilannya, atau gue pengen cari kerjaan lain, atau segini aja udah cukup? Sebenarnya sih pengen kayak nyari pengalaman, tapi kayak di sini juga ya udahlah enak juga gitu. Tapi pengen juga nyari pengalaman, soalnya kan udah lama di sini. Enaknya tuh gimana? Bebas sih, lebih ke bebas. Biasa kan kalau dari rumah itu jarang bisa keluar. Kalau di sini sih kemana-mana bisa gitu. Oh, jadi kayak udah mandiri gitu ya, jauh dari rumah. Kalau di rumah masih diatur nggak walaupun udah kerja? Enggak juga. sih. Oh, terus kerjaannya nih sehari-hari asisten rumah tangga tuh ngapain aja? Paling nyapu, ngepel, gosok, kayak itu jagain anak tadi. Setrika. Iya, setrika. Cuci juga. Pakai mesin cuci? Iya. Berarti udah termasuk enak ya kerjaannya? Iya. Iya nggak sih? Paling nyapu ngepel doang udah sih. Aku tuh sukanya waktu Mbak Novi kerja sama aku guys, itu bersih banget loh kamarnya. Kayak hasil kerjaannya tuh bener-bener kayak gila, bersih, rapi. Dia tuh tahu tempat naruh barang-barang aku gitu. Kok bisa sih? Ya kan dari tempatnya taruh lagi. Tapi kadang orang sembarangan juga yang penting bersih, tapi kayak naruhnya tuh kayak ya udah di Enggak, sini. tapi kan di atas kayak skincare di sini, misalkan makeup di situ. Jadi bener-bener perhatiin ya. Beberes emang hobi? Enggak juga. Suka? Enggak juga. Enggak, tapi betah 5 tahun. Ya kan harus mau gak mau dijalanin kalau begitu. Tapi apa namanya, suka dukanya, banyakan suka atau dukanya? Imbang lah. Sukanya apa? Sukanya ya dapat duit kerja. Iya, kerja dapat duit. Pokoknya intinya pengennya kerja, duit terus dapat aja. duit. Masih, dan puji Tuhan sampai sekarang masih dapat kerjaan. Iya, alhamdulillah. Terus kalau nggak sukanya? Paling nggak sukanya sih capek aja ya. Capek ya? Pas bersih kelar capek? malam gitu. Kadang-kadang sih. Kalau ada yang berantakan banget, benci nggak? Iya. Duh, ini berantakan banget. Gue dong. Kamar gue berantakan banget. Iya. Aku berantakan banget nggak? Nggak ya? Berantakan. Mohon maaf. Ada yang bisa buat nutupin muka nggak? Udah pede banget kayak kamar aku nggak seberantakan itu. Berantakan. Ada nggak kejadian yang kayak, aduh gitu, udah nggak mau jadi ART lagi? Ada sih, paling kayak
di sana kan kosan gitu, diomelin sama anak kosnya. Kadang ada juga yang rese gitu. Resenya gimana, cerita dong? Rese aja, kadang kayak baju ketuker, baju aku mana sih mbak yang ini gitu. Terus nyalahin ke kita gitu. Emang sih tugas kita, cuman kan nggak ngerti gitu kan. Oh. Kayak kerjaan kita kan bukan cuma itu doang. Oh, jadi Mbak Novi ini sekarang lagi beberes di kosan Iya, ya? kos-kosan. Mungkin orangnya banyak, kabarnya banyak. Jadi suka diomelin gitu kalau salah naruh. Iya. Terus Mbak Novi gimana kalau diomelin kayak gitu? Ya udah sih, udah biasa gitu. Jadi kayak diem aja? Iya, karena bukan sekali 2 kali juga. Ada nggak yang sampai kelewatan banget? Kayak ngomongnya nggak enak, terus kayak Enggak sih. kurang ajar gitu? Enggak? Enggak. Belum ya? Berarti belum ketemu amit-amit iya, ya? amit-amit jangan. Jadi so deh. far dia ketemunya sama orang-orang baik ya? Maksudnya walaupun ngomel, Iya. cuman kayak, duh ini kan ketukar gitu doang ya? Iya, Bukannya kalau kayak, enggak baju yang hilang kayak, mbak baju aku mana ini gitu. atau nggak gini, gak becus banget. Enggak Kayak di sinetron gitu kan, jangan ditiru ya, itu sinetron maksudnya ngajarin kita kayak mbak-mbaknya tuh dipukulin, Iya. disiksa kayak yang gimana sih, dasar kamu dari kampung gitu kan, kayak dasar gitu. Enggak sama sekali ya. Enggak. Tapi so far orang-orang yang ketemu sama Mbak Novi baik, Baik. apalagi aku kan. Iya. Aku gak pernah marah-marah kan mbak di kosan. Enggak. Jadi awalnya guys aku ketemu sama Mbak Novi itu karena aku butuh yang bersih buat ada nggak sih Mbak yang bersih-bersihin apart tapi yang bisa dipercaya gitu, karena barang-barang aku banyak kan gitu. Iya. Terus sama kenapa nggak Mbak di kosan aku aja, namanya Mbak Novi masih muda kok, direkomendasiin lah sama Amel. Pertama kesini ya itulah kerja bla 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 bla, wow bersih sekali, terus kayak jadi sampai sekarang gitu. Maksudnya kayak itu pertama kita ketemu ya. Iya. Terus ternyata Mbak Novi juga pernah lihat aku di Instagram. Gimana ceritain dong pas ngeliat aku? Di Instagram sih kadang suka lewat di ini doang kayak. Tapi nggak di follow? Dulu enggak, cuman pas Oh. udah kesini aku follow. Sombong ya. Nggak Harusnya di langsung follow back. follow. Sampai sekarang aku juga. Aku nggak tahu. Karena nggak tahu, Iya, iya. Instagram Mbak Novi apa aku nggak tahu. Ntar abis ini aku follow back. Iya. Langsung kayak dari tadi loh. Dari tadi disindir, diancam, dok juga nih orang ya ternyata ya. Mimpi Mbak Novi apa sih? Mimpi. Kedepannya maksudnya ada nggak sih kayak target? Aku masih pengen ini nih dalam hidup gitu. Apa tipe orang yang pasrah aja? Pasrah aja sih. Pasrah aja, nggak pengen kayak aduh belum kesampaian nih pengen kesini. Tadi katanya pengen ke Korea, Iya pengen, cuman kan nggak mungkin deh kayak. lagi corona. Iya, Tapi lagi kan corona. mungkin bisa nabung. Iya. Kenapa enggak? Emang tahu nggak ke Korea berapa? Nggak tahu. Kira-kira nih ya, maksudnya Hmm. seminggu tuh 12 sampai 13 juta sama tiket pesawat. Wow, Iya kan bisa nabung setahun, 2 tahun lah. lama banget. Lah, kan gajinya lumayan mendekati UMR. Kan lumayan tapi masih ada kebutuhan yang lain. Iya, emang pengeluarannya buat apa aja tuh gaji segitu? Diri sendiri. Check out paling. Check out Shopee. Nomor 1 itu. Nomor 1. Apa yang paling sering dibeli? Baju paling. Baju. Berarti banyak dong bajunya. Lumayan. Lumayan. Sukanya emang yang gimana? Maksudnya kayak yang warna-warni yang Enggak sih. Warna-warna. Apa sih? Gelap. gelap kayak kemeja gitu ya. Iya. Kayak jumpsuit. Jumpsuit. Terus sepatu Sepatu kurang suka sih. Paling cuma punya beberapa doang. yang paling sering dipakai aja gitu. Yang maksudnya Iya. kira-kira bakal kepake. Iya. Makeup, skincare. Tadi gue ngomongin skincare dia tahu loh semua. Skincare sih lagi pakai produk yang tadi itu. Cuman kadang ganti-ganti kan karena nggak cocok jadi harus diganti lagi gitu. Oke, terus sisanya buat Ya diri udah, sendiri paling, udah. Terus sisanya nabung. Nabung. Buat orang tua kirim nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang tuh gimana maksudnya? Kadang-kadang. Kalau soalnya- inget. Enggak juga sih. Soalnya sekarang kan lagi ngerenov rumah jadi uangnya ke situ dulu. Oh, rumah sendiri Iya. yang di Bogor. Iya. Mbak Novi yang biayain bareng. Iya, bareng-bareng semuanya sih. Oh, jadi nyumbang. Iya, nyumbang. Anak yang baik, maksudnya inget keluarga sama. Kok kan sama banget sih? Aku tuh lagi renovasi juga rumah di Bali. Oh, Di Bali, iya di Bali aku ada rumah gede banget, rumah aku di Bali. Maksudnya sampai 6 are tanahnya. Gede banget, tapi udah lapuk, udah tua. Rumah Harus tua. dibongkar. Iya banyak, jadi kayak atapnya udah kayak yang kalau ini banyak yang bocor, terus sempat yang lapuk yang jatuh. Jadi bener-bener renovasi besar-besaran. Dan aku juga Mbak, makanya aku kerja keras. Iya, semangat. Ya, kita semangat ya. Pernah nggak sih down? Oh ini kayaknya. Diselingkuhin. Diselingkuh. Oh kalau pernah down, maksudnya cerita pengalaman pahitnya itu Iya. pas diselingkuhin. Itu yang paling pahit. Bukan lagi. Cerita dong, boleh nggak? Boleh dong. Ya, pokoknya diselingkuhin gitu. Terus ketahuannya pas Ketawanya ceweknya ngechat
di WA, ternyata lagi staycation, jadi ya Dia staycation sama si selingkuhannya. Terus kamu waktu itu posisinya udah pacaran berapa lama sama dia? udah, kalau deket sih udah lama, tapi kayak baru setahunan. Setahunan pacaran, diselingkuhin. Terus gimana pas tahu? Ya udah langsung putus lah, Langsung chat apa telepon? telepon. Kurang ajar kamu ya berani nyelingkuhin aku Nggak kayak gitu juga. Gimana? Ya pertamanya kayak minta penjelasannya dulu. Iya, kenapa. ngomong halo. Iya. Tuh, Ya halo. begitu. Tadi ngechat dulu. Maksudnya apa nih? Nggak gitu juga, nggak galak juga. Oh enggak, kok cewek kamu ngechat aku? Enggak, tadinya minta penjelasan terus gak ngaku. Akhirnya lama-lama kayak di ini terus kan. Kayak udah tinggal ngaku, minta maaf, udah selesai gitu kan. Akhirnya lama-lama Ngaku, tapi nggak dimaafin. Dimaafin sih, tapi kayak sakit gitu. Tapi masih jalan lagi? Enggak Enggak. mau. Ah? Nggak Oh mau. enggak, abis itu putus? Putus. Tapi sempat deket, cuman karena mikir Nanti kayak gue toxic digituin lagi. Iya. banget. Wow, toxic banget. Kayak toxic banget, kayak sebenarnya Iya. udah nggak percaya, Iya. tapi masih kenapa gue masih sama orang ini padahal gue sebenarnya udah nggak percaya Iya gitu. betul. Pinter berarti ya, Iya. men. Si pendidikan itu bukan masalah sekolah doang, tapi gimana sebenarnya kita kayak misalnya kayak Mbak Novi ya, maksud aku lulusan SMP, tapi wawasannya luas. Terus kayak dia tahu gitu mana cowok yang baik buat dia apa enggak, itu karena dia membuka diri terhadap lingkungan yang baru kayak pergaulan dia dengerin orang, mungkin dengerin masukan orang juga, baca-baca, gue harusnya gimana ya gitu. Dan paling penting dia mikirin diri sendiri sih. Saya banyak banget, even banyak yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari Mbak ya, tapi masih mau dibego-begoin sama cowok. Iya. Lebih toksik. Oh, ada yang ngerasa? Ada yang ngerasa? Tidak. Oh, tidak. Iya, banyak. Aku gak bilang gitu sih. Maksudnya banyak kan orang toxic relationship. Iya, cuma Gitu. karena cinta doang. Iya, maksudnya kayak ngapain gitu. Itu Amel kesindir nggak tuh? Soalnya kelihatan ya. Iya. Kelihatan Pernah mau ketahuan. pindah terus balik lagi. Itu toxic. Kayak gitu toxic gak? Toxic. Maaf ya Kak Amel. Tapi berarti Mbak Novi kan belum punya pacar sekarang? Belum. Belum. Gara-gara diselingkuhin trauma? Iya sih, lebih kayak nganggapnya semua cowok sama aja deh gitu. Padahal kan emang nggak kayak gitu. Enggak kayak gitu, Randy enggak gitu. Pacar aku. Iya. Tapi jangan diambil ya. Iya, enggak. Iya, cuma buat aku dia. Itu cowok terbaik sedunia. Semoga aku juga dapet. Amin. Aku selalu doain cewek-cewek tuh kalau punya pacar biar kayak Randy. Soalnya menurut aku nomor 1 rules tuh nggak boleh kita ngerasa kita tuh nggak berharga karena diselingkuhin gitu. Iya betul sih. Jadi kayak kita tuh jadi kalau udah pernah diselingkuhin tuh jadi kayak emang gue kurangnya apa? Terus kayak Iya, kita jadi nggak bertanya-tanya percaya. kan? Iya, Iya. bertanya-tanya. Jadi ngebandingin diri. Terus kayak aku pengen ketika aku kerja atau apa, aku tuh tenang. Betul. Jadi kalau misalnya kita jauh, ya gue tenang gitu. Aku jadi nggak, dia lagi ngapain ya? Dia sama ini jalan nggak ini Iya, gitu. saya kan udah pernah dikecewain sebelumnya, Iya. jadi kita pasti overthinking. Betul, pasti kayak insecure juga, jadinya Iya. kepikiran kan. Nah, kalau waktu sama Randy, itu aku pernah LDR juga pernah, hampir 2 tahun, aman-aman aja. Jadi aku udah kayak terbiasa kayak menikmati hubungan yang nggak ada rasa curiga gitu loh. Jadi benar-benar kayak saling percaya banget. Aku nggak pernah reksa HP dia sama sekali, selama 8 tahun pacaran. Nggak pernah, nggak mau tahu dia mau ngechat siapa, apa, saking percayanya dia juga kayak gitu ke aku. Kalau mau ambil aja nih, ya pakai nonton, pakai apa, nggak pernah ada, karena nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Aku nggak pernah ngecewain dia dalam segi kayak lirik-lirik yang lain ya gitu, nggak, dia juga nggak pernah. Jadi kayak ya udah kita malah berantem soal kerjaan, berantemnya tuh soal beda-beda prinsip gitu, tapi nggak pernah soal orang ketiga gitu loh. Itu prinsip dasar sih. Kalau cowok udah centil, emang centil aja. Emang dasarnya begitu sih, Emang kayak dasarnya cowok nggak bisa diinin. Iya, terus kalau dia udah minta maaf nih, sorry, nyesel, nggak ada. Dia emang. kayaknya cuma ini doang sih. Apa biar Nanti dimaafin? percuma, iya. Soalnya kemarin juga pas sempet udah ketahuan selingkuh, dia minta maaf, tapi kayak ih kok masih begini aja gitu, sering ke-gap juga komen-komenan dari Twitter, jadi kan mikirnya gimana ya gitu. Padahal kan seharusnya kalau misalkan udah dimaafin kayak nggak ngelakuin lagi, lah ini malah kayak gitu lagi. Emang parah ya. Tapi berarti Mbak Novi bukan tipe yang bucin ya, bukan yang buta gitu. Kalau misalnya orang udah salah ya berarti bisa ngeliat kesalahannya. Iya. Zodiaknya apa sih? Scorpio. Sih Enggak. Bucinnya pintar. Bucin kalau sama pas dia bucin, cuma pas ketahuan selingkuh ya nggak Ya mau. udah gitu ya. Ada tapi yang dimaafin lagi ada. Bego banget. Kemarin juga sempat aku maafin, cuman kayak dikarenakan bisa gitu dia udah kayak ke akunya juga kayak pas kerja dia ngilang, kemana nih anak gitu. Jadi kan kepikiran terus. Jadi daripada
aku kayak gini. capek gitu Iya, ya iya. udahlah. Lagian Itu- masih banyak kok. Itu artinya Mbak Novi tuh sayang sama diri sendiri. Daripada itu yang penting, maksudnya self love daripada gue capek, kan gitu kan? Daripada gue Iya, capek, gue nggak tenang. sendiri memang. Ya berarti masih mikirin diri sendiri. Kalau orang lain yang bertahan itu dia nggak mikirin diri sendiri. Biarin lah gue capek kayak gini nggak apa-apa. Yang penting gue bisa sama dia. Bego kan? Nggak, terus masalahnya tuh pacarku tuh kayak manipulasi gitu. Kayak misalkan dia salah, tapi dia kayak ngerasa juga kayak playing victim. Kayak Kenapa sih? salah. Padahal gue cuma gini. Jadi kayak Iya, gitu ya. kayak Jadi salah. seolah nggak sesalah itu. Iya, terus udah gitu kalau misalkan dia salah, dia malah ngungkit kesalahan kita yang kayak yang lama gitu. Itu kan kayak nggak bisa. Pada beda kasus nih, gitu iya. ya. Padahal kan dia yang salah, kayak dia menutupi gitu loh. Dengan pakai alibi-alibi yang lain, mesti cari excuse yang lain. Iya, betul. Pengen punya pacar sebenarnya, cuman sampai nemu yang Yang tepat benar-benar. aja ya. Seleksi dulu. Tinder. Tadi udah selfie buat Tinder kan, udah capek. Tapi nggak mau Tinderan ya? Mau? Udah pernah kan? Udah. Suka nggak? Guys, ART sekarang Tinderan. Tapi Apa? enggak sih. Maksudnya enggak dilanjut karena ya begitulah Tinder. Liatin dong dulu nih, bentar. Peekaboo hair, chat sendiri. Kalah Amel sama Rani. Lihatnya yang ART yang mana sebenarnya? Nih. Nih. Bisa lihat yang Ini ART Mbak Novi. yang mana? Nih. Ini tim kreatif, ini Asisten Natia Sina begini. Natia Sina. Iya, lihat. Ini ART. Jadi sebenarnya yang mana yang ART? Jawab di ART komen. kece banget kayak gini. Yang mana ART aja? Ini rambutnya hitam, ini hijau. Ini Peekaboo, peekaboo. Halus, terawat lagi. Gila sih. Aku kucel banget sih kalian. Mandi. Mbak Novi, aku mau nanya nih. Pernah gak sih ngerasa kayak, aduh aku malu, aku cuma ART, pernah gak ngerasa kayak gitu? Enggak sih. Yang Gila penting sih. kan halal kan. Daripada Enggak, maksudnya keren banget gitu pola pikirnya, gue kagum. Maksudnya gimana? Yang penting halal. yang penting halal daripada yang nyari yang gak halal gitu. Ya udah gitu. Apapun kerjaannya, yang penting Lagian halal. kayaknya alhamdulillah gaji aku lebih dari cukup segitu sih. Yang aku lihat kayaknya Mbak Novi ini nggak banding-bandingin diri sama orang lain ya. Kadang-kadang sih. Kadang aja. Kadang cuman kayak ya udahlah gitu. Kan sekarang orang kayak, duh ngapain sih, sorry banget nih ya. Maksudnya aku juga banyak punya tahulah beberapa orang yang bahkan dia kayak udah minus banget gitu, nggak berpenghasilan gitu. Iya. Tapi kayak coba dong kamu apply, dikasih tahu sama temennya kayak itu kayak jadi apa sih namanya? Jadi pegawai Indomaret, kasir atau jadi ini. Lebih gede malunya gitu. Misalnya jadi ART juga menurut aku ya nggak apa-apa kan. Ini dalam keadaan dia nggak punya uang. Iya. Terus pendidikan Kalau ijazah juga mikirin nggak punya. Menurut Mbak Novi gimana? Ya iya kalau mau mikirin gengsi ya mau sampai kapan masa mau begitu terus. Ya jadinya ujungnya minjem duit atau Iya. ngemis-ngemis. Misalnya kayak sekarang banyak juga tuh followers yang aku nggak tahu itu Aku minta ini dong kak, aku minta itu dong kak. Iya kan? real followers apa enggak, pas dicek nggak pernah nge-DM aku gitu. Tapi giliran sorry banget kak, aku lagi kesusahan banget Iya, nih, ngatas kirimin namain dong. kayak gitu kan. Iya. Ada aku nih belum bayar sekolah gitu-gitu Iya, kan. iya, ibu aku atau apa, aku Iya. beberapa kali pernah kasih. Kalau yang emang beneran followers aku dan aku tahu di atasnya tuh dia kayak, oh dia emang beneran nih, mungkin lagi beneran musibah. Kita kan kadang tahu ya, oh mungkin dia Iya. beneran. Tapi ada yang kayak gampang banget, iya, kayak fake account atau apa, kayak yang ngapain gitu maksudnya. Seumur-umur sih puji Tuhan ya, maksudnya nggak pernah sih aku kayak minta atau ngemis gitu ke orang gitu. Apapun itu mending kerja keras gitu, kayak Iya, apapun betul. dilakukan daripada minta gitu kan. Maksudnya Iya. let's say sekarang mereka malu, let's say jadi ART. Lebih malu mana sama minta sama ngemis? Malu, minta lah. Iya kan? Lagian kita masih punya tenaga, kenapa harus minta? Atau banyak juga yang mungkin kayak kerjaannya yang nggak tahu sih jalan pintas kali ya, yang nggak bener gitu, Iya. kayak prostitusi let's say kayak gitu. Open BO. Itu kan maksudnya banyak jalan pintas banget ya. Iya. Orang nggak mau susah, ya udah punya tubuh, punya ini kayak ya udah itu aja gitu, jadi ini buat kerja gitu. Tapi menurut Mbak Novi halal itu nggak halal? Ya enggak dong. Gimana sih? Kan nanya, bertukar pikiran. Gimana sih, gue dimarahin dulu dari tadi. Sebenarnya ini hostnya siapa sih gitu. Iya. Keren. Aku suka pemikirannya. Ya nggak ada pekerjaan yang rendahan, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Rendahan yang suka minta-minta. Yang maunya
gratis doang, Iya, yang betul. maunya maksa, udah itu maksa Iya, lagi kan. Ya iya. maksudnya yang merugikan orang sih sebenarnya menurut aku. Iya. Nggak ada pekerjaan yang rendah guys kastanya. Dari let's say tukang sapu di jalan sampai presiden itu pekerjaan semua sama adalah pekerjaan gitu. Yang membedakan itu yaitu kayak bermanfaat nggak buat orang lain atau malah merugikan orang lain. Itu aja sih yang membedakan. Iya, Bener nggak? betul. Nah sekarang kan Mbak Novi Hmm. jadi ART sambil ngumpulin duit juga nih ya. Misalnya sambil nabung, sambil menghidupi diri sendiri jadi nggak Iya. jadi beban orang tua. Terus bisa bantu bikin rumah, sekarang renovasi rumah. Tapi ada cita-cita sebenarnya pengen jadi apa sih ke depannya? Kalau dulu apa gimana nih? Boleh dulu sampai sekarang juga. Kalau dulu sih kayak pengen jadi dokter ya. Cita-citanya terlalu udah nggak mungkin. Ya udah gak mungkin. Nggak ada yang Nggak mungkin mungkin sih. ya. Tapi Bisa aja sih sebenarnya. bisa aja kalau mau Iya. sekolah lagi ya siapa tahu Karena gitu. kan kalau umur juga nggak ini Iya, kan. enggak. Umur cuma umur. Iya. Nggak ngaruh apa-apa gitu. Itu mindset orang aja, orang Indonesia. Aduh umur 25 gue harusnya udah nikah. Ya terus Iya. kalau udah lewat juga, toh kita juga kayak, udah 25 kemarin, ya udah gue belum nikah. Ujung-ujungnya gitu. Ya umur aja gitu. Terus pengen jadi dokter. Iya dulu. Masih? Udah enggak. Oke, next pengen jadi apa? Pengen sukses. Suksesnya apa? Arti sukses buat kamu? Sukses ya bisa bahagiain orang tua juga gitu kan. Terus banyak uang. Banyak uang, banyak tuh relatif. Banyaknya tuh gimana? Ya maksudnya cukup lah, berkecukupan. Sampai ya kayak punya rumah sendiri. Oh sampai punya rumah begitu. sendiri. Patokannya sampai punya rumah sendiri. Iya. Kenapa nggak nebeng aja sama cowoknya nanti nikah? Rumah cowoknya. Masalahnya cowoknya udah punya rumah belum? Sumpah ya, jarang banget orang ini lulusan SMP mikir kayak gini. Lo gue bangga banget sama lu mbak. Kayak, wow. Iya kalau cowoknya udah punya, kalau enggak Iya, makanya ngapain begitu. gue luntang-luntung gitu nanti nungguin Iya. dia gitu ya. Jadi emang gak mau ngandelin orang lain. Iya. Oke, terus sukses sampai punya rumah sendiri. Iya, Berarti punya rumah. Mm-mm. Punya bisnis lah ya. Punya bisnis. Oh, mau jadi business woman ternyata. Kira-kira bisnisnya apa? Pengennya apa? Di bidang apa gitu? Kayak bikin baju gitu sih. Oh suka. Oke, sold out dong nanti. Iya, amin ya Allah. Iya. Oh, oke. Sama aku juga suka banget sama baju. Iya, suka bukan desain sih sebenarnya, kadang suka gambar-gambar gitu. Kayak ini kayaknya lucu deh kayak buat baju-baju gitu. Oh. Soalnya kan aku kaum big size gini ya. Iya, jadi iya. agak susah. Jadi kayak kayaknya lucu nih kalau misalkan nanti punya mimpi gitu kan. Iya. Punya konveksi terus bikin baju big size gitu. Wow, iya. Ya kenapa enggak gitu, maksudnya mungkin banget gitu. Dan kamu mulai bisnis tuh bukan karena suka doang sih menurut aku, tapi kayak ya itu kayak ngasih manfaat nih. Gue big size dan gue ngerasa big size tuh suka susah cari baju. Iya betul, celana juga. Mm-mm. Soalnya aku kan kaum tim paha besar, jadi Iya, agak iya. susah gitu. Jadi kayak pengen Enak kali ya kalau ada toko online yang big size kayak gue, Gitu. jadi orang-orang tuh nggak kesulitan nyari baju. Wah itu sebenarnya ini sih fondasi yang bagus. Jadi kayak maksudnya keinginannya kuat. Tinggal ya untuk bikin bisnis kan Mbak Novit tadi rajin baca. Iya. Dibaca kayak modalnya berapa sih, terus kayak apa aja sih yang dibutuhin, gimana sih cara ngelola sosmed sekarang. Jadi kalau ada waktu-waktu kosong dibaca-baca aja gitu kayak oh gini ya. Karena nggak segampang itu, kadang orang pikir jualan gitu. Jualan gampang, but business itu susah. Susahnya Iya. kenapa? Jadi biar mikir 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini masih jalan. Kalau jualan di warung, ya terus sekarang besok tutup nggak apa-apa ya kan. Tapi beda cerita kalau bisnis gitu. Amin, semoga kesampaian ya. Amin. Dia pengen jadi business woman, pengen ngebayain orang tua, sukses dalam artian mandiri, punya rumah sendiri, punya bisnis sendiri. Gila sih, aku ini banget sih. Maksudnya kalau misalnya aku ngobrol sama orang-orang yang maksudnya nggak lanjutin pendidikan sampai tingkat tinggi gitu, itu kayak mereka tuh kayak, yaudahlah tinggal nunggu nikah aja. Ngerti nggak sih? Kayak Iya. kayak ya terserah, maksudnya aku ngikut aja nanti suami aku. Toh aku bakal nikah, ngapain aku capek-capek kerja, ngapain aku capek-capek Iya. usaha gitu, ikut aja suami gitu. Itu bener-bener kayak pasrah. Dan dari situ udah jelas kayak nggak mau ngerubah nasib. Iya kalau dapet pangeran kan, maksudnya iya dapet pangeran Charles. Ya maksudnya iya kalau bisa dapet kayak suami yang baik dan berduit gitu, let's say. Kalau misalnya enggak, Iya juga. percuma dong gitu. Jadi sekarang nggak bisa guys ngandelin orang lain gitu, kitanya. Betul. Harus bisa berdiri di kaki sendiri. Iya. Dan jangan kayak ngebatasin kayak misalnya walaupun kayak Mbak Novi gitu ya, dia yang aku lihat orang
memperkerjakan dia sebagai ART tuh nggak ngasal gitu, karena kerjaan dia bagus, aku lihat dia sepenuh hati. Terus jadi orang tuh kayak nyari gitu loh jasanya, butuh sama jasanya, sampai bisa menurut aku sebulan tuh penghasilannya lumayan gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dan banyak yang ART nggak segitu, tahu kan? Iya, tahu. Ya gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke orangnya, bener nggak? Betul. Apa sih yang kamu banggain dari diri kamu? Satu. Ya bisa apa-apa sendiri. Mandiri. Itu bangga. Bangga banget tuh. Oh. Terus yang lo nggak suka dari diri lo? Paling begini-begini aja gitu, ngerasa begini-begini aja. Tapi so far udah bisa konsisten belum nabung? Kadang-kadang sih, maksudnya cuman kayak diusahain untuk itu, sisanya buat kita gitu. Iya. Oh, oke. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin misalnya mau jadi ART tapi gengsi, atau mungkin kurang berani atau gimana gitu? Maksudnya ada pesan-pesan nggak? Sebagai seorang ART gitu, apa ada unek-unek atau pesan yang mau disampaikan, apapun lah? Ya nggak usah gengsi, semua pekerjaan juga sama. Yang pegang pensil juga sama sebenarnya. Maksudnya kita kerja sama orang lain gitu. Gitu guys. Wow. Jadi mau ikut aku kerja? Mikir dulu. Mikir Mau dulu pindah nih kita, mau malam. pindah. Oke, Mbak Novi, thank you ya udah main-main ke podcast aku. Nanti ditonton ya. Iya dong, pasti. Kasih gitu. tahu nanti tayangnya kapan. Iya. Langsung tonton. Subscribe dong Mbak Novi. Udah Udah. Ya juga ya. Seneng banget bisa ngobrol sama Mbak Novi. Karena menurut aku kayak ya pemikirannya tuh luas, terus kayak berani, yang aku bilang tadi, mandiri, mau berjuang. Aku suka banget orang yang mau berjuang, nggak nyerah. Even kayak ya oke, kemarin gue misalnya, gue sebenarnya mungkin ada penyesalan nggak sih lu SMP nggak lanjut lagi? Apa enggak? ada sih. Cuman kayak ya udahlah gitu. Misalnya let's say walaupun sekarang ada penyesalan, Iya, tapi ya udah gitu, rubah itu, perbaiki itu dengan cara ya bekerja yang bener. Terus ya lihat aja sekarang udah bisa bantu orang tua juga, udah bisa belanja sendiri, udah bisa ngecat rambut, gonta-ganti cat seminggu sekali gitu ya. Iya kan? Itu aja. Udah. Udah capek ngobrol sama Novi. Dari tadi sama Mbak Novi terus, Pak. Capek bos. Kalian one day. Udah deh, canda. Thank you udah main-main. Ya guys, itu aja. Thank you. Nanti kalian request lagi kira-kira siapa lagi yang mau aku ajak ngobrol. Sebenarnya kita ada beberapa list, tinggal kita jalanin aja sih. Tapi kalau misalnya kalian ada request, kita ngobrolin apa dan siapa yang harus kita ajak ngobrol, boleh ditulis di kolom komen. Jangan lupa like, share, and subscribe. We'll see you guys on next video. Bye.